selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, aku Intan Pratiwi sebagai host. Nah, di sini kita akan membahas tentang pola tidur berantakan pada remaja. Dan tentunya aku nggak sendiri dong, sudah ada bintang tamu yang akan berbagi pengalaman bareng kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasyifa Dial Aulia. Terima kasih sudah mau hadir di podcast ini. Kalau boleh tahu nih, aku mau panggil kamu gimana nih supaya nggak canggung-canggung amat ya. Kalau di kampus sih biasanya aku dipanggil Aulia, tapi di sini spesial ya, panggil aja Aul deh. Oke Aul, langsung aja ya. Aku mau tanya nih, kamu tuh termasuk remaja yang sering tidur larut malam nggak sih? Cukup sering banget deh, malah hampir tiap hari tau kak. Kalau boleh tahu tuh biasanya tuh karena apa? Yang pasti ya penyebab utamanya tuh main di handphone, scrolling TikTok, terus yang sekarang lagi itu nonton Dracin. Terus kita kan seorang mahasiswi ya kak, yang pastinya tuh kita bakal ngerjain tugas sampai tengah malam. Nah bener banget itu kak, itu rata-rata yang sering dialami remaja zaman ini ya. Awalnya cuma sebentar, tapi karena keasikan scroll, jadi kayak berjam-jam sampai lupa waktu ya, udah tengah malam. Nah aku mau tanya lagi nih, kalau kamu tidur larut malam tapi besoknya harus bangun pagi tuh biasanya rasain capek kan? Gimana ya kak? Kalau pas itu pasti capek ya kak ya, padahal itu kan kita hitungannya cuma rebahan, kita cuma tiduran dan nggak ngelakuin aktivitas apapun kan selain scroll. Tapi entah kenapa tiap kali kita bangun tidur pasti badan tuh rasanya lebih capek, pegel, terus kita mau tidur selama apapun nggak akan ada yang namanya rasa puas. Dan yang pastinya yang paling bikin males itu adalah itu, kita bakal males buat beraktivitas apapun. Oh gitu ya Aul, itu kayaknya kamu tuh udah pola tidurnya tuh udah berantakan sih kayaknya ya. Nah, kalau aku baca-baca sih sebenarnya remaja itu butuh waktu tidur sekitar 7-9 jam per hari, setiap hari. Nah, biar tubuh kita tuh nggak capek dan tetap segar, tetap sehat lah, tetap fit ya untuk ngelakuin aktivitas sehari-hari. Berarti kalau begadang itu tuh sangat berpengaruh banget ya kak buat kesehatan kita. Betul banget Aul, kalau terus dilakukan itu malah mengganggu ke aktivitas sehari-hari kita, terutama kita belajar dan harus konsentrasi. Apalagi kita nih kan yang sama-sama mahasiswa nih. Bener banget. Nah, aku mau tanya lagi nih, menurut Boleh. kamu susah nggak sih memperbaiki pola tidur itu? Susah banget dong, apalagi kalau udah kebiasaan gitu kan ya kak. Yang paling sering itu kan kebiasaan karena kita sering menunda-nunda tugas. Terus ditambah lagi aku juga join UKM yang bikin kita tuh makin repot gitu loh juga buat bagi waktu. Kira-kira nih kak, aku mau tanya, ada nggak sih tips atau trik biar kita tuh bisa mengembalikan pola tidur kita jadi jam-jam normal lagi gitu? Emang nggak mudah ya Aulia. Bener, nah itu biasanya harus dilakukan dimulai dari hal kecil biar kebiasaan. Nah misal tuh mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, mengatur jadwal secara teratur setiap hari, mengatur jadwal tidur maksudnya, dan berusaha untuk tidur sekitar 7-9 jam setiap hari. Oke, mungkin nanti akan aku coba. Berarti kan syarat paling utamanya adalah kita harus bisa konsisten dan disiplin atas apa yang kita mau gitu berarti ya kak ya? Iya benar, itu harus kuncinya harus konsisten biar kita terbiasa hidup sehat dan tidurnya itu teratur. Oke, kita udah di penghujung acara nih Aul. Nah, itu dari pembahasan tadi bisa kita sampaikan bahwa pola tidur berantakan adalah masalah yang sering dialami remaja. Namun, hal itu bisa diperbaiki jika kita mulai menerapkan kebiasaan pola tidur kita Aul. Oke, semoga kita berdua dan juga semua penonton podcast ini kali ya kak ya bisa perlahan-lahan mengubah itu kebiasaan untuk pola tidur tidak sehat, tidur di atas jam 12 dan lain sebagainya, supaya kualitas hidup kita lebih lama lah ya. Iya benar. Dan terima kasih nih Aul sudah mau berbagi pengalaman cerita nih di sini bareng kita ya tentunya. Terima kasih kembali Kak Intan. Aku loh jujur yang harusnya lebih berterima kasih udah diajak podcast dengan tema yang sangat-sangat relate ya buat kita sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Intan. Terima kasih juga para penonton. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kali ini. Kesehatan adalah salah satu hal paling penting di dalam hidup kita. Karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan hidup kita. Perkenalkan, nama aku Nasyifa Dial Aulia sebagai pemandu acara hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dampak kurang tidur dalam kehidupan remaja.
Dan tentunya di sini aku nggak sendirian dong. Aku udah ada bintang tamu yang sangat-sangat baik. Halo teman-teman, perkenalkan nih, aku Intan Pratiwi sebagai bintang tamu yang akan menjadi bintang tamu yang akan menjadi pembicara kali ini ya. Terima kasih Kak Intan udah hadir. Aku panggil Intan aja boleh nggak sih biar nggak canggung-canggung Boleh banget? banget Kak, gitu. boleh santai. Terima kasih banyak loh ya Kak udah mau hadir. Oke. Biar nggak terlalu lama nih ya. Pertama-tama aku mau tanya nih Kak, kamu pernah nggak sih ngerasa kurang tidur? Kan kita ini seorang mahasiswa nih Kak ya, yang pastinya banyak banget dan padat banget nih namanya kegiatan di kampus. Pernah nggak kamu ngerasa kurang tidur? Pernah banget Kak, malahan sering ya. Apalagi kalau habis gadang itu kurang tidur banget itu pasti ya. Nah, kan kamu sering kurang tidur nih. Apa sih yang kamu rasakan atau apa sih dampak yang kamu dapatkan ketika kamu kurang tidur itu? Biasanya itu jadi lelah, ngantuk, terus susah fokus, malas beraktivitas, malas bangun, paling cuma terbahan kalau habis gadang gitu ya. Nah, kamu sadar nggak sih Kak, itu tuh udah termasuk di dampak buruk atau dampak negatif dari kurang tidur. Kurang tidur tuh nggak cuman mempengaruhi ke ke kesehatan fisik kita atau nggak cuman bikin kita kelihatan kayak ngantuk, lemes, tapi itu juga berdampak tau Kak ke yang namanya perubahan emosi kita. Selain itu ketika kita begadang itu tubuh kita akan merasa cepat lelah, cepat capek, gampang lemas. Terus juga kita tuh bakal sulit yang namanya buat konsentrasi di kehidupan sehari-hari, konsentrasi di bagian pembelajaran juga. Terus daya tahan tubuh kita tuh pasti bakal menurun dan bikin kita jadi gampang sakit. Bener gak sih Kak? Bener banget Kak, pantasnya ya kalau kurang tidur itu rasanya gampang bad mood ya. Nah contoh nih Kak, aku mau tanya nih, caranya kasih solusi dong. Aku kan sering gadang nih, apa nih solusi buat aku yang keseringan gadang nih supaya tidurnya tuh lebih sehat. Gimana ya tips and triknya ya? Yang pastinya sih, kan tubuh manusia tuh butuh yang namanya minimal 7-9 jam di waktu tidur. Bener. Dan dengan kita yang sangat-sangat susah untuk menempatkan di waktu itu, yang pastinya kita tuh harus yang namanya membuat jadwal supaya kita itu bisa menempatkan bagaimana pembagian waktu agar efisiensinya itu sangat tepat dan tidak mengurangi waktu tidur. Terus kita tuh juga harus yang paling susah dihindari tuh mengurangi gadget sebelum tidur sih Kak. Bener kan? Kayak iya. habis ngerjain tugas terus rebahan sambil scrolling itu kan enak banget ya kan. Iya bener, apalagi kan remaja kan. Bener, itu yang harus banget dihindari, mengurangi gadget sebelum tidur. Terus kakak merasa nggak sih kayak emosi kalau misalnya kita kurang tidur, itu tuh emosi kita gampang naik turun nggak? Ngerasa nggak sih? Ngerasa banget Kak, bener. Karena itu Kak, kita tuh harus bener-bener yang namanya tidur nyenyak itu butuh banget. Oke. Gimana ya? Kalau kakak sendiri nih, kalau misalnya kurang tidur tuh, kakak biasanya ngapain selain HP-an tuh? Selain ngerjain tugas dan HP-an, ngapain lagi gitu Kak? Atau mungkin cuman sekedar HP-an dan HP-an aja sih Kak, kan paling sering kan lihat TikTok tuh sama IG, paling itu aja yang di scrolling ya. Oke, berarti harus dikurangi tuh HP-nya Kak. Oke deh, ini udah ada di ujung acara podcast kita hari ini. Jadi semoga dari yang kita ambil hari ini ya, kalau ternyata pola tidur yang tidak sehat itu sangat mempengaruhi guys. Nggak cuma di kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan emosi dan mental yang terjadi pada diri kita. Sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pesan dan tambahan dari Kak Intan sebagai narasumber nih. Semoga kita berdua dan juga teman-teman podcast bisa mulai menjaga pola tidur kita ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.